And it goes a little something like. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Mungkin ini video kedua aku ya. Buat video yang pertama itu aku sempat upload tentang seleksi mahasiswa berprestasi. Kalau mau nonton boleh aja dicek video sebelumnya, atau mungkin nanti bakal aku taruh di sini atau di sini mungkin ya. Nah untuk sekarang nih aku pengen bahas sedikit tentang diri aku, keluarga aku, and all about me lah pokoknya lah ya. Nah sebenarnya aku di sini udah bikin sebuah dream book berbentuknya digital sih. Mungkin nanti bakal aku tampilin juga di videonya. So stay tune. Nah, kalau buat video dream book ini sendiri tuh aku isinya ada tentang diri aku, tempat tanggal lahir, keluarga, organisasi, prestasi, pendidikan, dan yang kunci ini di sini tuh adalah aku menuliskan mimpi-mimpi aku ke depannya dan gimana nih cara menggapainya. Nah, buat yang penasaran nonton sampai akhir ya. Nah, buat yang pertama nih kita kenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal nih sama aku. Nama aku Nurul Zakiyah dan aku lahir di Bandung 12 Mei 2000. Aku bertempat tinggal di Cimahi. Kalau sekarang aku di Cimahi ya. Dan kenapa aku lahirnya aktenya di Bandung? Karena dulu tuh Cimahi masih masuk ke Bandung. Jadi memang di akte kelahirannya aku masih Bandung gitu. Tapi sekarang sih ya karena Cimahi udah berpisah sama Bandung ya, jadi sekarang aku tinggalnya di Cimahi, kota Cimahi. Aku biasa dipanggil Nunu atau Zakiyah. Ya apapun lah yang enak buat dipanggil, asal jangan dipanggil Nur, karena aneh aja gitu. Buat pendidikan nih, aku pendidikan pertama TK di TK KP Melati, dan aku TK selama 2 tahun karena aku tuh dulu males banget orangnya. Jadi kayak kalau mau TK tuh disuruh-suruh, terus kayak sering bolos kayak gitulah. Jadi kayaknya aku TK 2 tahun, tapi untungnya karena aku masuk TK-nya juga kecepatan, jadi ya meskipun 2 tahun aku masuk SD-nya tetap ya sesuai gitu, nggak telat. SD-nya aku di SD Cipagran Mandiri 2, dan untuk SMP aku di SMPN 3 Cimahi. Untuk SMA aku SMA-nya di 92 Cimahi. FYI SMP sama SMA aku tuh sebelahan. Jadi kayak 6 tahun aku di daerah yang sama, ke tempat yang sama, pulang pergi. Bosen. Oke, next. Soal keluarga ya, aku lahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara dan punya 2 kakak tiri. Karena aku punya 2 ayah sih. Yang pertama ayah kandung aku udah meninggal waktu umur aku 3 tahun, dan yang kedua ayah tiri aku dan ayah tiri aku udah punya 2 anak. Kakak aku sih dua-duanya. Nah, soal organisasi nih, aku memang dari SMP sampai sekarang alhamdulillahnya orangnya minat banget ikutan organisasi gitu. Karena memang orangnya penasaran juga kali ya. Nah kalau misalkan di SMP aku ikutannya MPK atau Majelis Perwakilan Kelas dulu disebutnya. Sama ikutan ekskul sih, ekskulnya Paskibra. Nah kalau di SMA, alhamdulillahnya karena di SMP itu aku suka banget organisasi dan udah punya pengalaman, pengen lanjutin lagi nih ke SMA. Dan di SMA aku ikutan OSIS, tapi cuma 1 tahun aja alias 1 periode. Kenapa? Karena aku dulu sering sakit dan memang disuruh fokus ke akademik ya, jadi cuma 1 periode aja. Sama aku di SMA ikutan ekskul juga, tapi bedanya aku di SMA ikutan ekskul seni, namanya Sanggar Seni Budaya SMA Negeri 2 Cimahi, atau biasa disingkatnya Sasebu. Nah waktu tahun pertama aku di Sasebu itu aku dipilih sebagai ketua divisi tari tradisional, dan di tahun kedua aku dipilih sebagai wakil ketua ekskulnya. Jadi memang ekskulnya tuh banyak divisinya gitu, ada yang tari tradisional, tari modern, modeling, teater, seni rupa, fotografi, videografi, band, banyak pokoknya kayak gitu. Nah pas kuliah nih karena
Sebenarnya dulu kan aku gak minat banget ya masuk Poltekkes. Oh ya lupa, aku sekarang kuliah di Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Kebidanan Bandung, tingkat 3, jadi mau lulus. Nah, karena sebenarnya dulu tuh aku gak minat masuk Poltekkes gitu. Minatnya sih memang ke kesehatan, tapi bukan ke kebidanan. Pengennya kedokteran gitu, atau nggak kedokteran gigi. Tapi gak kesampaian masuknya ke Poltekkes Kemenkes Bandung. Dan awalnya niatnya itu pengen ikutan SBMPTN lagi tahun depannya. Nah tapi ternyata aku punya keluarga baru di sini gitu yang tidak ingin aku lepaskan, yaitu BMKM. Iya, jadi memang kecintaan aku terhadap organisasi akhirnya membuat aku bertahan di Poltekkes sampai sekarang, sampai udah tingkat akhir, sampai mau lulus. Emang sih BEM itu udah lebih dari keluarga lah pokoknya. Sekarang aja aku syuting di direktorat, SC ada di sebelah sana. Jadi memang udah cinta banget sama BEM. Oh iya, kalau di BEM sendiri, aku tahun pertama atau periode pertama aku di BEM, aku alhamdulillah diberikan amanah sebagai staf Dirjen Research and Development Kementerian PSDM. Nah, kalau misalkan di tahun kedua nih, sekarang aku menjabat aku sebagai Menteri PSDM Kementerian PSDM. Jadi kalau misalkan dulu sebagai stafnya, sekarang aku sebagai menterinya, kayak gitu. Next, mungkin ya kita bahas tentang kepribadian aku. Jadi memang aku juga masukin beberapa hasil-hasil tes kepribadian aku di Dreambook yang udah aku buat. Contohnya kayak aku masukin yang tes MBTI, yang golongan darah dan lain-lain. Nah, kalau misalkan menurut tes MBTI nih ya, aku tuh tipe orang yang ENTJA atau istilahnya seorang komandan. Dan ketika aku baca deskripsinya bener-bener kayak aku banget gitu. Jadi kalau di sini nih disebutkan aku tuh orangnya yang efisien, percaya diri, memiliki kemampuan leadership yang tinggi, berpendirian tinggi, pemikir yang strategis, terus apalagi di sini keras kepala dan dominan, tidak sabaran dan bersikap dingin. Dan itu semuanya benar. Ya, aku emang orangnya keras kepala, guys. Gitu. Terus ada yang soal personality test nih. Ada tipe orangnya. Kalau personality test sendiri, aku waktu tes kaget sih sebenarnya. Tesnya hasilnya aku ada 2. Karena dari kedua sifat ini aku seimbang sama 2 poinnya. Yang pertama itu aku koleris dan yang kedua tuh melankolis. Mungkin buat penjelasannya gimana ya? Kalau misalkan koleris itu orangnya extrovert, terus orangnya pelaku, jadi suka kayak kerja mungkin ya, terus optimis juga. Kalau yang melankolis itu secara umum dia tuh introvert, jadi memang aku kadang orangnya tuh kalau extrovert bisa extrovert banget, kalau introvert ya bisa gitu, aku introvert diem aja gitu ngeliatin orang-orang, jadi memang sesuai kondisi. Terus kalau melankolis itu pemikir dan pesimis, dan memang sih teman-teman aku banyak yang bilang kalau misalkan aku tuh orangnya pemikir banget gitu. Terus apalagi ya, kalau golongan darah sebenarnya aku golongan darahnya B. Ya sifat-sifatnya kurang lebih sih sama kayak sebelumnya gitu. Yang paling penting kalau waktu aku baca golongan darah B tuh orangnya suka tidur. Dan itu bener banget, valid, no debat. Aku suka banget tidur, kayak di mana-mana bisa tidur gitu. Kalau ada waktu buat istirahat ya dipakai istirahat. Terus buat gaya belajar, sebenarnya kalau misalkan gaya belajar aku tuh lebih kayak tengah-tengah antara visual dan auditori. Dan ketika waktu tes juga ya kedua poin itu hasilnya sama gitu, perolehan poinnya. Kalau misalkan visual kan orangnya lebih ngelihat kayak gerak ya ngelihat bentuknya, warna-warninya. Kalau auditori itu dari pendengaran, dan aku memang kayak gitu. Ketika aku belajar di kelas ya aku nulis pakai pulpen yang warna-warni, aku sukanya pakai pulpen warna-warni, terus enak aja dilihatnya kan, jadi tahu yang mana pentingnya gitu, yang lebih penting. Kalau auditori aku juga suka auditori, karena kalau aku belajar aku pun dengerin teman-teman aku ngeritel materi pun aku bisa ingat gitu. Jadi memang antara keduanya lah gitu, bisa aja dua-duanya. Nah,
soal prestasi nih. Nah, di sini aku ingin sedikit mematahkan sebuah pepatah yang katanya kalau anak organisator tuh gak bisa berprestasi. Dan itu tidak benar rekan-rekan semua ya. Mungkin ya saya sebutkan sedikit aja yang dekat-dekat kuliah, yang masih kuliah ini. Alhamdulillahnya saya pernah menjuarai di juara 3 speech contest di international conference di lupa, Budi Luhur kalau nggak salah. Itu juara 3 speech contest, dan alhamdulillah tahun ini pun saya sebagai perwakilan atau peserta student exchange ke Malaysia di bulan Februari sampai Maret kemarin. Dan alhamdulillah di sana pun ada kegiatan-kegiatan, salah satunya ada lomba international debate di Malaysia, dan alhamdulillahnya satu tim menjuarai sebagai juara 1. Alhamdulillah dapat memberikan nama baik untuk Poltekkes Bandung di luar negeri kayak gitu. Dan yang baru banget nih kemarin, alhamdulillah didapuk sebagai mahasiswa berprestasi 3 Poltekkes Bandung. Jadi buat teman-teman yang mau berorganisasi, jangan takut akademiknya bakal turun atau gimana. Yang penting itu niat kaliannya dulu deh. Ya iklan dulu tadi. Ya jangan takut. Yang penting adalah niat sama tekadnya kalian dan gimana cara kalian membagi waktunya. Ya memang sih orang-orang juga banyak yang nyebut aku tuh orangnya ambisius, dan ya. Nah, ada tokoh inspirasi aku yang sebenarnya jadi panutan aku juga sih, itu adalah seorang Angky Yudhistia. Ya mungkin teman-teman udah pada tahu ya, beliau adalah staf khusus presiden dan beliau adalah seorang difabel alias seorang tunarungu ya, maksudnya tidak bisa mendengar gitu. Nah, kenapa sih aku memilih beliau sebagai tokoh inspirasi aku? Yang pertama karena ya tadi dengan segala kekurangannya beliau bisa mendirikan sebuah hal yang istilahnya orang-orang biasa pun belum tentu bisa kayak gitu. Bisa mendirikan lapangan pekerjaan yang baru, dan ternyata sekarang gitu sebagai staf khusus presiden dan juru bicara presiden di bidang sosial gitu. Ya itu sih yang menjadi tokoh inspirasi saya, yang menginspirasi saya juga ya. Kalau misalkan beliau aja yang punya kekurangan, kenapa saya yang bisa dibilang punya kelebihan gitu, nggak bisa sukses seperti beliau kayak gitu. Nah, apa lagi mau bahas? Nah, selanjutnya mengenai 100 mimpi. Ini kan aku udah bilang ya sebelumnya, di Dreambook ini aku menulis beberapa mimpi-mimpi aku yang sebenarnya ada 100 buah, dan ya cukup banyak. Mungkin nanti akan ditampilkan di layar ya. Nah, mungkin tadi udah ditampilin ya sedikit cuplikan mengenai mimpi-mimpi aku yang berjumlah 100 itu. Nah, mungkin teman-teman bingung nih gimana cara aku buat mewujudkannya. Secara kan banyak nih sebenarnya ya, kalau misalkan harus disebut satu persatu caranya secara detail ya bakal panjang kayaknya ini video gitu. Mungkin secara umum aja sih. Secara umum ya, pertama pasti memulai untuk berpikir positif ya teman-teman. Ya kalau misalkan kita mau mulai sesuatu yang baru, ya kita harus dengan niat yang positif dan pikirannya positif juga. Kalau misalkan kita itu bisa untuk melakukan hal ini, kita pasti bisa. Ya meskipun tantangan menghadang, tapi tetap aja kan gitu. Yang penting niat aja dulu, semangat aja dulu, berpikir positif dulu aja kalau misalkan kita bisa melakukan hal tersebut. Terus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya kenapa aku nyantumin ini? Karena tadi di 100 mimpi aku mencantumkan ingin sampai S3 kebidanan sih pengennya. Karena aku pengen jadi dosen juga, nggak ingin lebih ke klinik, lebih ingin ke pendidikan aja. Pasti belajar dengan sungguh-sungguh ya, semua pun harus, kalian pun harus gitu dimanapun dan kapanpun itu. Bukan cuma belajar tentang akademik, tapi ya juga belajar hal-hal lain di luar akademik. Ya pengalaman lah, cari pengalaman. Ya kalau misalnya mau kerja, ya kerja pun kan pengalaman, belajar di luar secara lapangnya seperti apa gitu. Terus yang ketiga adalah
berani untuk keluar dari zona nyaman. Kalau misalkan kita diem-diem aja gitu ya di zona nyaman kita, ya kita pun nggak akan dapat pengalaman lebih dong gitu. Itu sih. Terus belajar hal-hal marketing dan keuangan. Kenapa aku nulis ini? Karena di satu mimpi aku nulis pengen membuka bisnis atau ya apapun lah, entah itu cafe, restoran, atau mungkin aku pengen membuka kayak baby spa atau mom spa. Yang pasti ya di dalamnya aku harus belajar dulu dong tentang marketing dan keuangan yang sebenarnya nggak aku dapatkan gitu di perkuliahan sekarang. Jadi ya mau gak mau aku harus kerja ekstra atau belajar lebih banyak di hal tersebut gitu. Terus menambah relasi. Sebenarnya memang I think everyone harus menambah relasi gitu. Bukan cuma profesi-profesi yang memang berhubungan dengan publik. Ya menambah relasi ya bukan cuma untuk pekerjaan kita aja, tapi juga memang untuk kedepannya nih kita pengen dapat pengalaman baru pun pasti harus dengan relasi yang baru. Azan dulu. Oke, yang selanjutnya tadi ada menambah relasi ya. Kenapa sih kita harus menambah relasi ya? Kalau menurut saya menambah relasi itu bukan berarti kita untuk kepentingan pekerjaan aja atau lain-lain, tapi banyak manfaat dari kita menambah relasi. Yang pertama ya untuk mencari pengalaman. Terus yang terakhir adalah menggali dan mengembangkan potensi diri. Nah, ini jadi PR banget karena setiap orang belum tentu tahu potensi diri dia yang sebenarnya apa. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus tahu dulu nih potensi diri kita apa. Dan bagaimana kita cara mengembangkannya itu tergantung dari masing-masing, kemampuannya seperti apa dan mengembangkannya seperti apa. Yang jelas kalau misalkan teman-teman udah tahu potensi teman-teman apa, ya berarti teman-teman tinggal mengembangkan aja hal tersebut. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ragu nih, potensi diri aku tuh sebenarnya apa sih? Nah, boleh nih teman-teman gali dulu, ingat-ingat lagi kesukaan teman apa, karena dari kesukaan pun bisa jadi potensi sebenarnya. Oke, kayak gitu. Tadi kan ya aku apa sih prestasi ya sebelumnya aku sebagai mahasiswa berprestasi 3. Jodoh, I have this. Kebaca nggak sih? Ya udah. Pink guys, it's cute. Pokoknya jangan takut. Bukan berarti teman-teman memilih untuk berorganisasi, tapi akademik teman-teman nggak bisa maju atau malah jadi down akademiknya nilainya. So don't be afraid, that won't happen if you have a commitment. Kebaliut ya kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja nih pembahasan kali ini. Mungkin next video aku bakal bikin video-video lain, mungkin tentang cara belajar aku selama online, kuliah online. Ya mungkin kayak gitu aja. Ada sedikit quotes sebelum ditutup, yaitu maaf ya, don't be afraid of failures or mistakes because these are what we needed to be success. Jadi ingat teman-teman, jangan takut akan kesalahan atau ya kegagalan ya, karena sebelum sukses pun pasti kita akan membutuhkan fase itu dan akan melalui fase-fase itu gitu. Jadi jangan patah semangat. Kalau misalkan teman-teman ada di kondisi down sekarang, jangan patah semangat. Lihat ke belakang sudah sejauh mana teman-teman melangkah. Semangat terus, bye. Aduh, kamu